Sebelum kita mulai ada beberapa pengumuman yang saya mau memberi. Yang pertama, kita ada pembicara yang akan datang pada tanggal 12 Juli. Namanya Pastor Jeff Hartensveld yang mungkin saudara-saudara kenal atau juga ada yang tidak kenal. Pastor Jeff adalah pastor yang mendirikan ICA Surabaya pada awalnya, pada tahun 1996 ya. Jadi kita senang sekali beliau bisa datang untuk menyampaikan firman Tuhan pada tanggal 12 Juli. Saya mengundang saudara-saudara untuk datang, dia akan berkhotbah dalam bahasa Indonesia, juga bahasa Inggris. Jadi silakan menghadiri ibadah di West seperti biasanya. Pada hari itu semua ibadah akan khotbah akan disampaikan oleh Pastor Jeff Hartensveld. Yang kedua, sebelum kita masuk firman, saya mau menyampaikan satu transisi yang akan terjadi. Terima kasih. Saya mau tepuk tangan buat tim service media dan semua yang melayani, mereka itu sangat baik dan saya sangat menghormati pelayanan mereka. Jadi saya ingin menyampaikan satu transisi yang akan terjadi dalam pelayanan ICA Kids. Saudara-saudara mungkin kenal Pastor Mary Ann. Dia adalah misionaris dari Amerika Serikat. Dia bergabung dengan kita pada akhir tahun 2022 dan telah dengan setia menjalani satu periode penuh sebagai misionaris, dan dia membuat keputusan setelah periode itu selesai, dia untuk menyelesaikan pelayanan misinya di ICA Surabaya. Jadi dia tidak akan kembali. Beliau datang di saat pelayanan ICA Kids membutuhkan kestabilan setelah kita keluar dari zaman COVID, di mana semua pelayanan gereja kita harus mulai ulang, dan itu sangat sulit. Tapi ada kestabilan yang dia bawa, dan justru itulah yang Pastor Marian bawa. Kita sungguh bersyukur atas kepemimpinannya yang sangat baik selama tahun-tahun ini, dan walaupun awalnya beliau berencana untuk kembali untuk melanjutkan di ICA Surabaya, kini sudah menjadi jelas bahwa dia akan melanjutkan pelayanannya di tempat yang lain setelah ini. Jadi kita berdoa buat Pastor Marian. Pastor Gracelyn yang sempat melayani bersama kita juga, dia datang sebagai missionary associate, dan dia bersama dengan kita mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Sekarang sudah akhirnya periode misionari sebagai associate juga. Jadi mereka akan melayani sampai tanggal 19 Juli. Habis itu mereka akan kembali ke Amerika Serikat. Jadi kami sangat bersyukur atas pelayanan Pastor Marian dan Pastor Gracelyn. Mereka sangat setia di ICA Surabaya, dan kita berdoa buat mereka sehingga mereka bisa melanjutkan dengan berkat Tuhan di pelayanan yang berikut. Tapi hari ini juga saya mau menyampaikan satu pengumuman tentang ICA Kids, di mana Tuhan menyediakan satu interim kids pastor buat kita. Jadi saya mau mengundang Pastor Belsar untuk maju ke depan. Boleh kita tepuk tangan buat Pastor Belsar? Pastor Belsar akan melayani sebagai ICA Kids interim pastor. Dan Pastor Belsar dia datang dari Bandung dengan pengalaman mengajar di sekolah SD Kristen, dan juga melayani sebagai next gen pastor di gereja Full Gospel Bandung, di mana dia melayani sebagai pastor buat anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan sampai college ministry di gereja itu. Jadi dia datang dengan pengalaman, dan dia datang dengan rekomendasi dari Gembala Sidang di Bandung Full Gospel, gereja Bandung Full Gospel yang sangat senang sama Pastor Belsar, tapi rela untuk melepaskannya supaya dia bisa melayani bersama dengan kita. Jadi kami sangat senang Pastor Belsar Aprianto, dia bisa bicara dalam bahasa Inggris. Jangan takut ya untuk membicara dengan dia dalam bahasa Inggris. Nanti kalau ingin mengetahui sedikit lebih tentang Pastor Belsar, silakan nanti di lobby ngobrol sama Pastor Belsar ya. Thank you Pastor Belsar. Ya, mari kita tepuk tangan sekali lagi.
Tuhan, memang kita kadang-kadang bisa melihat transisi di dalam staf ICU Surabaya dan kita sedih untuk bisa melepaskan staf yang setia bersama dengan kita. Kita ingin mereka bisa tetap bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan juga punya rencana buat Pastor Marianne dan Pastor Gracelyn untuk melanjutkan pelayanannya di tempat yang lain. Dan Tuhan juga mengirim Pastor Belsar yang bisa melayani bersama dengan kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan lanjut dengan seri yang dimulai minggu yang lalu, namanya Gunung dan Lembah. Seri ini adalah seri yang kita bisa melihat pengalaman-pengalaman yang sungguh bisa mengubahkan kehidupan kita masing-masing. Kalau kita bayangkan gunung dan lembah, mereka itu bukan hanya tempat geografik saja, tetapi mereka adalah tempat yang kasih sebagai simbol pengalaman di dalam kehidupan kita yang bisa membentuk karakter dan kehidupan kita masing-masing. Kita membayangkan gunung itu seperti gambar ini. Kita naik ke tempat yang tinggi, kita bisa melihat pandangan yang membuka sebuah perspektif yang baru. Dan juga itu bisa menjadi pengalaman yang mengubahkan atau membentuk siapa kita itu. Khususnya buat saya, ada satu gunung di mana di dalam kehidupan saya mengalami Roh Kudus untuk pertama kali. Itu adalah satu camp waktu saya di SMP. Itu seperti pengalaman gunung di dalam kehidupan saya. Karena saya mengalami Roh Kudus secara pribadi. Tapi di dalam Alkitab bukan hanya ada gunung, ada juga lembah. Dan lembah itu adalah pengalaman yang mungkin kita bisa cerita seperti masa-masa yang sangat sulit buat kita. Daud pernah bilang, meskipun saya melewati lembah kematian. Kekelaman ya. Bahasa Inggris, though I walk through the valley of the shadow of death. Karena Daud ada pengalaman seperti itu, maka dia bisa bilang, Tuhan adalah gembalaku. Jadi di dalam kehidupan kita memang ada gunung dan lembah. Dan buat Daud, lembah itu membentuk dia sebagai orang yang bisa mencari Tuhan. Buat saya juga, ada banyak lembah-lembah di mana saya bisa menceritakan itu adalah waktu di mana saya tidak tahu kalau ada uang yang cukup buat besok. Kalau saya bisa mampu untuk melewati hari ini. Tapi masa-masa itu yang membentuk saya untuk menjadi seseorang yang berseru kepada Tuhan dalam doa. Jadi gunung dan lembah adalah suatu pengalaman spiritual yang sangat penting di dalam kehidupan kami. Dan Alkitab pun menceritakannya sebagai hal-hal yang penting. Hari ini kita mau menceritakan tentang gunung, khususnya tentang Gunung Sinai yang menjadi satu gunung yang sangat penting di dalam kehidupan rohani bangsa Israel dan juga buat setiap kita. Sebelum kita bicara tentang Sinai, kita mau mulai dengan gunung yang paling pertama yang keluar di dalam Alkitab. Itu sebelum Gunung Sinai, sebelum Gunung Sion, sebelum ada kemah suci, sebelum ada Bait Allah, ada sebuah taman di dalam Alkitab. Dan taman itu kita bisa tahu itu ada di atas sebuah gunung. Alasan kenapa kita bisa tahu itu ada di atas sebuah gunung, ceritanya di Taman Eden ada 4 sungai yang mengalir. Artinya itu adalah tempat yang tinggi di mana air itu mengalir keluar. Jadi Taman Eden kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 tertulis, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, Taman Eden itu bukan sekedar taman saja, tapi adalah sebuah gunung di mana manusia bisa bertinggal bersama dengan Allah sendiri. Jadi Adam bisa berbicara dengan Tuhan, bisa makan di hadapan Tuhan, bisa berjalan-jalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah status yang paling ideal yang Tuhan menciptakan. Di mana manusia dan Tuhan itu bisa hidup bersama-sama di tempat yang sama.
Tapi di dalam gunung itu terjadi sebuah pemberontakan. Di Yehezkiel 28 ayat 13 sampai 14, ini cerita tentang satu malaikat yang ada di sana. Tertulis, engkau di Taman Eden, Taman Allah, kau kutempatkan bersama-sama dengan kerub yang berjaga. Engkau di Gunung Kudus Allah berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Lucifer ingin membawa pemberontakan. Dan bukan hanya dia saja yang memberontak. Dia ingin manusia, ciptaan Allah juga memberontak bersama dengan dia. Kita baca lagi di Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15 tertulis, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia, orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Yang kita panggil iblis, yaitu malaikat Lucifer, dia ingin mengatasi di atas tahta Allah. Dia ingin naik ke atas. Dan oleh karena pemberontakannya, dia diturunkan ke tempat di mana dia tidak bisa masuk ke bukit gunung Allah lagi. Tapi bukan hanya itu, kita tahu cerita di dalam Kejadian di mana iblis dia membuat manusia juga berdosa. Dan pakai strategi yang sama, yaitu kalau kamu ingin menjadi seperti Tuhan, seperti Allah, silakan makan dari pohon, buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang tidak baik. Manusia makan dari buah itu, habis itu diusir keluar dari gunung Allah. Saya ada kesempatan bulan ini dan bulan yang lalu untuk ke Korea Selatan sebentar. Dan waktu saya ke Korea Selatan, saya harus meninggal keluarga saya di Korea Selatan selama 3 minggu. Dan saya datang kembali ke Indonesia sebagai bachelor, ya dalam bahasa Inggrisnya. Maksudnya orang yang tidak ada istri, ya. Waktu itu selama 3 hari saja saya itu senang-senang. Wah, saya bisa nonton film, saya bisa lakukan apa-apa, makan apa-apa. Tidak perlu mengkhawatirkan anak-anak bisa makan ini atau enggak perlu khawatir itu. Saya lakukan apa saja yang saya ingin lakukan. Tetapi setelah 3 hari lewat, wah, saya menjadi laki-laki yang penuh air mata. Ya. Melihat gambar-gambar foto-foto anak-anak saya sambil menangis. Aduh, saya kangen sama anak-anak. Terus selama 3 minggu itu terasa seperti siksa. Saya tidak bisa melihat anak-anak, saya ingin bergabung sekali lagi dengan keluarga saya. Nah, kalau kita baca Alkitab, sejak manusia diusir dari Taman Eden, kita bisa tahu hati Allah sebagai bapa dan suami itu memiliki hati yang sama terhadap manusia. Kapan saya bisa bergabung kembali dengan ciptaanku, manusia? Kapan saya bisa mengundang mereka kembali ke bukit saya untuk bersama dengan saya? Meskipun mereka diusir, Tuhan selalu punya rencana untuk membawa mereka kembali ke atas bukit itu untuk bertetap bersama dengan Allah. Alkitab berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana manusia dapat kembali ke gunung kudus Allah? Dan saya mau ceritakan kepada setiap orang di tempat ini, apakah Anda sedang mungkin jauh dari Allah atau merasa Tuhan tidak bersama dengan saya? Tahukah saudara, Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan saudara-saudara masing-masing. Tuhan sedang mencari orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dengan hati seorang suami yang ditinggalkan istri, dia ingin membawanya kembali. Suatu saat nanti dia ingin menjadi satu kembali dengan yang tinggal darinya. Jadi apa yang kita bisa belajar dari Gunung Sinai hari ini ada 3 hal, yaitu tentang pembebasan, tentang kekudusan,
dan tentang pemulihan. Yang pertama adalah tentang pembebasan. Allah menyelamatkan umatnya sebelum ia memberi perintah kepada mereka. Nah, saya mau bertanya kepada saudara-saudara, kalau membayangkan Gunung Sinai, bagi saudara-saudara yang mungkin banyak membaca Alkitab, sudah ada gambar tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai itu mungkin membawa gambar di mana Musa naik ke atas gunung untuk menerima 10 hukum Taurat dari Tuhan. Jadi kita bayangkan agama Kristen itu adalah agama di mana kita mendapatkan hukum dari Tuhan. Kita harus menjalani atau mengikuti, bertaat kepada hukum itu. Dan kalau tidak, Tuhan akan menghancurkan kita. Tetapi kalau kita lihat Gunung Sinai, sebenarnya Gunung Sinai adalah cerita tentang bagaimana Tuhan lebih dahulu menyelamatkan umatnya sebelum ia memberi perintah kepada mereka. Bangsa Yahudi, mereka mengingat Gunung Sinai bukan sebagai tempat di mana mereka mendapatkan hukum atau perintah dari Tuhan, tetapi sebagai tempat di mana Tuhan melamar bangsa Israel dan menikah dengan bangsa Israel. Jadi Allah menyambut Musa ke atas Gunung Kudus. Di Keluaran pasal 3 ayat 1 tertulis, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Musa pada waktu itu, dia itu adalah seorang yang diusir dari tanah Mesir. Dia itu adalah orang yang besar di istana raja. Tetapi setelah diusir, dia menjadi gembala domba di tanah Midian. Midian itu hari ini adalah tanah di Saudi Arabia, ya, Arab Saudi. Dan di sana ada gunung yang katanya adalah gunung Allah, gunung kudus. Namanya Gunung Horeb, tetapi itu sebenarnya adalah gunung yang bisa dipanggil Gunung Sinai. Ada satu gambar gunung, slide 3, map, di mana ada gambar gunung. Meskipun kita tidak tahu kalau ini benar-benar adalah Gunung Sinai, tetapi ada banyak orang yang menceritakan ini mungkin adalah Gunung Sinai. Karena mereka bisa lihat ini dekat dengan tanah yang dimana kita bisa lihat ada Elim. Ada cerita di mana ada Elim, setelah itu Musa naik ke atas Gunung Sinai. Jadi sekarang ini adalah di tanah Arab Saudi. Alasan kenapa sangat sulit untuk mengetahui kalau ini benar-benar tanah di mana ada Gunung Sinai itu karena sampai sekarang sangat sulit untuk masuk tanah Arab Saudi untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Sekarang belakangan ini ada banyak orang yang bisa masuk untuk mempelajari ini. Jadi ada orang-orang yang bilang menceritakan ini adalah Gunung Sinai yang sebenarnya. Nah, di gunung ini sebelumnya di Taman Eden manusia diusir karena berdosa. Tapi Musa tiba-tiba naik ke atas Gunung Kudus. Dia datang ke hadapan Allah di mana ada api yang tidak bisa membakar satu pohon. Dan di sana Tuhan tidak mengusir Musa. Dia bilang, Musa datanglah ke sini. Keluaran pasal 3 ayat 4-5 tertulis, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, saya ada satu gambar yang saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, di mana kita bisa lihat buat Tuhan, tempat kudus adalah tempat yang sangat penting. Buat Tuhan, disediakan tempat-tempat yang kudus dan tempat-tempat yang tidak kudus. Tempat kudus
di Kejadian itu adalah Taman Eden. Ya, itu benar. Yang itu benar. Taman Eden itu adalah taman di mana ada tempat yang kudus. Tapi karena manusia berdosa, mereka diusir keluar. Dan di tengah itu ada malaikat dengan pisau atau pedang ya yang menjaga. Dia diusir. Jadi sampai saat itu manusia tidak bisa masuk ke hadirat Tuhan, naik ke Gunung Kudus. Tetapi saat Musa naik Gunung Kudus, dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan dia tidak menceritakan ayo bunuh Musa karena dia masuk ke tempat yang kudus. Tetapi dia menceritakan, Musa, lepaskanlah sandalmu. Kamu sudah masuk ke tempat yang kudus. Ini adalah awalnya kita bisa melihat ada rencana Tuhan untuk mengembalikan manusia ke tempat yang kudus. Allah merencanakan untuk membebaskan umatnya. Jadi Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 8 kita lanjut. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Allah punya keinginan untuk membebaskan umatnya dari pembuangan rohani mereka. Tanah Mesir itu bukan sekedar negara, tetapi adalah simbol setiap kuasa kegelapan yang menguasai umat Tuhan. Termasuk di zaman ini. Setiap kecanduan, setiap pemberontakan, semua hal yang membuat umat manusia itu terasa dikuasai oleh kegelapan. Itu adalah Mesir. Dan Tuhan punya rencana, dia melihat kesengsaraan manusia dan dia ingin menyelamatkan mereka keluar dari itu. Sehingga di Gunung Kudus itu Tuhan mengutus Musa untuk keluar ke tanah Mesir. Kita lanjut di Keluaran pasal 12. Hari ini ada banyak firman Tuhan yang kita akan baca. Ya, saya minta maaf. Tapi kita sedang membahaskan Gunung Sinai yang sangat penting. Jadi pasal 12 ayat 12 tertulis, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung di tanah Mesir akan kubunuh. Dari anak manusia sampai anak binatang, dan kepada semua Allah di Mesir aku akan menjatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Nah, apa yang Tuhan lakukan di tanah Mesir untuk menghukum setiap Allah di sana adalah hal yang sama yang dilakukan seorang yang ingin melamar atau mencari pacar. Mereka lihat ada gadis ya, dan gadis itu sedang bersama dengan pacar yang tidak baik. Kalau itu saya harus pergi dan menunjukkan bahwa saya adalah pacar yang jauh lebih baik. Kamu jangan sama pacarmu itu, dia jahat loh. Dia tidak menghargai kamu, dia tidak memperhatikan kamu. Kamu jauhilah dari dia. Dan Tuhan menghancurkan kegelapan bangsa Mesir untuk menunjukkan kebaikannya dibanding tanah Mesir. Ini adalah perlakuan Allah ingin menarik hati Israel, mengalahkan pacar lama yang buruk dan melamar kepada bangsa Israel. Terus setelah itu Allah, setelah dia menghancurkan bangsa Mesir, dia membawa umatnya ke Gunung Kudus. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Tertulis, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Mereka kembali ke sebuah gunung. Pasal 19 ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya
seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kata yang dipakai di sini adalah kata segula, yaitu harta kesayanganku. Itu adalah kata seperti seorang laki-laki yang bilang kepada seorang wanita, kamu sendiri adalah yang paling cantik yang saya hargai di seluruh dunia. Pernah saya baca di satu pernikahan, Kidung Agung 2 ayat 2, tidak perlu ditunjukkannya. Itu membaca seperti ini, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Itu adalah suatu pengakuan seorang suami kepada istri pada hari pernikahan. Di antara semua bangsa-bangsa yang lain, Israel, kamu akan menjadi punyaku yang paling istimewa. Itu adalah pengakuan Tuhan terhadap bangsa Israel. Israel disebut segula, umat yang paling dikasihi Tuhan. Jadi di dalam Sinai kita bisa melihat bahwa Tuhan menyelamatkan bangsanya yang sudah jauh darinya. Yang kedua, Sinai tunjukkan kekudusan. Sebagai umat istimewa Allah, kita dipanggil untuk hidup kehidupan yang kudus. Keluaran pasal 19 ayat 6 tertulis, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kata kudus adalah kata kadosh, yaitu artinya yang beda atau dipisahkan dari yang lain. Jadi Tuhan ingin kita untuk menjadi umat yang berbeda, dan setelah itu Allah memberikan 10 hukum yang kita tahu di Gunung Sinai. Dan di Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai 8 tertulis, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membentangkan di depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankanku Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara-saudara tahu setiap kali ada pernikahan ada wedding vow. Whether in plenty or in want. Whether in health or in sickness. Semua vow-vow yang dimana dibaca, habis itu suami dan istri wajib untuk menjawab I do. Di Gunung Sinai, waktu Allah itu menceritakan semua hukum-hukum, bangsa Israel itu menjawab dengan we do. Itu adalah tunangan di antara Tuhan dan bangsanya. Nah, kita tidak sering membayangkan Gunung Sinai sebagai tempat di mana ada pernikahan di antara Tuhan dan manusia. Tetapi di tempat itu sebenarnya kita harus membayangkan itu adalah tempat yang romantis di antara Tuhan dan manusia. Di budaya Yahudi sebenarnya di tunangan, tunangan biasanya dibaca persyaratan di antara suami dan istri. Suami ada kewajiban untuk kasih makan, uang, dan juga untuk berhubungan seks hanya dengan istri, ya. Sama dengan istri punya kewajiban untuk masak kosher, ya, halal, untuk mengikuti suaminya dan untuk membawa uang sendiri di dalam pernikahan. Ada syarat-syarat yang dibaca. Habis itu suami itu harus wajib untuk bilang, saya akan lakukan semua ini. Dan istri juga berkata, saya akan melakukan semua ini. Ini menjadi sebuah kontrak. Nah, di Gunung Sinai apa yang terjadi itu Allah membaca semua hukum-hukum. Dia memerintahkan segalanya dan dia bilang, apakah kamu akan melakukan semua ini? Dan bangsa Israel bilang, we do. Ini adalah pernikahan di antara Tuhan dan manusia. Terus Tuhan menyuruh mereka untuk bersiap. Keluaran pasal 19 ayat 10 tertulis, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Sebenarnya di budaya Yahudi kalau ada orang yang akan melewati tunangan itu benar ya, itu engagement. Nah, istri harus melewati waktu untuk mencuci. Ritual bath namanya. Itu adalah sebuah perlakuan yang
biasa di dalam budaya Yahudi. Jadi Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk melakukan hal yang sama. Kamu cucilah, siapkanlah selama 3 hari untuk waktu bertemu dengan Tuhan. Nah, kenapa ini sangat penting bagi kita? Kita harus tahu bahwa kekudusan Allah adalah inti dari siapa dirinya. Kekudusan adalah inti dari siapa diri Allah itu. Allah adalah Allah yang sangat mementingkan kekudusannya. Jadi di Keluaran pasal 19 ayat 12 tertulis, buatlah batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau menyentuh kakinya, sebab siapapun yang menyentuh gunung itu pastilah ia dihukum mati. Nah, ini tidak begitu romantis. Tiba-tiba kok begitu tegang ya. Dia bilang, ayo kamu membuat batas di seluruh gunung itu. Jangan kamu lewati atau jangan kamu menyentuh. Kalau kamu menyentuh, akan kamu kubunuh. Ini adalah untuk menceritakan betapa pentingnya bagi Tuhan itu kekudusan. Perhatikan batas itu. Siapapun yang menyentuh gunung itu mati. Terus di ayat 16-18 tertulis, dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Saya bisa membayangkan itu sangat menakutkan. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan mereka berdiri di kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Ada satu gambar, slide 7, Sinai. Di mana kita bisa melihat gunung yang orang-orang bilang itu mungkin adalah Gunung Sinai. Kalau lihat gambar ini mungkin tidak kelihatan terlalu jelas, tetapi gunung ada satu bagian di atas di mana kelihatannya lebih gelap. The next one, Sinai Black Peak, nomor 16. Ini ya. Kalau bisa lihat ya, bagian atasnya lebih gelap daripada yang lain. Terus kita lihat nomor 23, Burnt Stone. Di atasnya ditemukan batu-batu di mana bawahnya itu bukan warna hitam. Atasnya kelihatan gosong. Di dalam gunung itu, hadirat Tuhan itu turun sehingga seperti api membakar semua hal yang ada di atas gunung itu. Jadi Keluaran pasal 20 ayat 20 tertulis, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Aneh sekali karena Musa bilang jangan takut, terus dia bilang akan ada takut akan Tuhan di dalam kamu. Aneh, tetapi itu adalah apa yang Tuhan ingin menunjukkan. Terus ada satu gambar, 3 zones of holy access, di mana kita bisa lihat Tuhan sangat mementingkan zona-zona di mana orang-orang bisa masuk. Kalau kita lihat di Taman Eden ada 3 zona. Sama dengan Gunung Sinai ada 3 zona. Paling atas hanya Musa bisa masuk. Kedua, 70 pemimpin bisa masuk. Yang paling bawah bangsa Israel bisa masuk. Ini adalah gambar Taman Eden, gambar Sinai yang dilanjutkan di dalam tabernakel. Di mana di luar ada outer courts di mana bangsa Israel boleh masuk. Terus ada holy place di mana semua imam boleh masuk. Terus yang paling holy di mana imam besar saja bisa masuk 1 kali setahun. Ini adalah bagaimana Tuhan mementingkan kekudusannya. Dan bangsa Israel harus mementingkan kekudusan. Nah, saya mau tanya kepada saudara-saudara, apakah kita semua sedang hidup dengan kekudusan ini, dipisahkan sebagai umat istimewanya? Kita harus mementingkan di dalam setiap bidang keluarga atau uang atau pekerjaan, kita harus mementingkan kekudusan Tuhan sebagai umat istimewanya. Yang terakhir adalah pemulihan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Israel gagal hidup
sebagai orang yang bertaat kepada semua syarat-syarat pernikahan itu. Raja-raja, hakim-hakim semua menceritakan bahwa bangsa Israel gagal. Jadi bagaimana? Tuhan memberi sebuah jalan di mana Yesus mati dan semua orang diberi akses ke tanah kudus Allah. Di Matius pasal 27 ayat 51, tidak ada di dalam layar, tetapi di sana diceritakan pada waktu Yesus mati di kayu salib. Tertulis, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini adalah cerita di mana Tuhan sudah membuka jalan supaya kita bisa masuk ke tempat yang kudus. Tapi bukan hanya itu, Yesaya 25 ayat 6 sampai 9 tertulis, Tuhan semesta alam akan menyediakan bagi segala bangsa-bangsa, termasuk kota Surabaya ini, termasuk orang Korea, orang Indonesia, semua orang di ruangan ini. Tuhan semesta alam akan menyediakan bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Saya mengundang pemain keyboard untuk maju. Buku Wahyu menunjukkan pada masa depan yang sama juga. Kita baca di Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang menyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ayat 9, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu ia di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga anak domba. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba adalah lampunya, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Saat kita melihat Gunung Sinai, kita bisa melihat seluruh Alkitab itu menunjukkan kepada kita hati Bapa, hati seorang suami. Dia sedang mencari istrinya. Mungkin bagi cowok-cowok bisa terasa agak aneh dipanggil istri Allah. Tetapi itu sungguh di dalam gambaran Alkitab. Itulah umat Allah. Tuhan memanggil kita sebagai istrinya. Dan Tuhan sedang mencari, memperhatikan kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, pagi hari ini saya harap kita bisa kembali kepada Tuhan yang penuh kasih. Bagi kita yang tidak mementingkan kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, saya harap kita bisa semua serius untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat istimewa Allah. Kata kita harus berbeda, perlakuan kita harus berbeda, keluarga kita harus berbeda. Tapi karena kita gagal, Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan, memulihkan kita melalui darah Tuhan Yesus. Dan penjaminan pemulihan itu adalah Roh Kudus yang Dia beri. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita memiliki Roh Kudus yang menguasai kita, yang memberi kekuatan kepada kita, hikmat kepada kita. Jadi mari kita hidup dengan pengetahuan bahwa Tuhan, Allah yang penuh kasih, Dia beserta bersama dengan kita sampai Dia bisa memulihkan kita kembali saat Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kalau ada
di antara kita seseorang yang jauh dari Engkau. Tuhan, biarlah Engkau bisa membawa kami ke tempat yang dekat dengan Engkau. Biarlah kami bisa masuk ke hadirat-Mu, naik ke Gunung Kudus, ke tempat di mana Engkau berada. Tuhan, carilah kami, biarlah kami bisa masuk ke hadirat-Mu lagi. Tuhan, kiranya di antara kami yang ada yang hidup tanpa takut Allah. Tuhan, biarlah setiap kami bisa hidup dengan rasa takut akan Tuhan, dengan setiap perlakuan kami, dengan setiap kata-kata kami. Biarlah kami bisa menghormati, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam tempat kerja, setiap hal yang kita lakukan dengan vendor-vendor atau orang-orang yang kita melakukan bisnis, Tuhan, biarlah kami bisa dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Dan Tuhan, di dalam hubungan kami dengan orang-orang yang lain, biarlah setiap hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan Allah. Tuhan, kiranya saat ini ada orang yang mungkin merasakan mereka itu perlu pemulihan dari Tuhan di dalam hati mereka. Tuhan, biarlah kami bisa memandang Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus saja adalah harapan di dalam kehidupan kami. Kami memandang Tuhan Yesus. Kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Penuhilah kami. Jadi kiranya Allah yang kudus yang telah membawa umatnya keluar dari perbudakan, meneguhkan hati Anda dalam anugerah dan kebenaran. Dan kiranya Yesus sang mempelai pria Anda memelihara Anda tetap dekat dengan Bapa dalam ketaatan yang penuh sukacita. Dan kiranya Roh Kudus, jaminan dari Allah menjadikan Anda umat yang kudus di dunia ini sepanjang minggu ini. Sampai mempelai pria Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya sudah menghadiri ibadah hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Pada ibadah tanggal 12 Juli, pastor pendiri ICA yaitu Pastor Jeff Hartensfeld akan berkhotbah di ICA West untuk 3 ibadah. Silakan bergabung di ibadah bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris di hari tersebut. ICA sedang membuka lowongan untuk posisi koordinator kids untuk ICA East. Posisi ini bersifat part-time dan membutuhkan kerjasama dengan tim ICA Kids serta untuk mengatur jadwal volunteers. Untuk informasi lebih lanjut silakan email ke hrd@icasby.com. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang servis media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba!
Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.